Hai, selamat pagi, siang, malam semuanya. Jumpa lagi di channel Terin Gendis. Kali ini kita akan bercerita mengenai dongeng Putri Salju yang sudah terkenal di seluruh negara. Dimanapun berada pasti sudah tahu mengenai dongeng Putri Salju ini. Tidak mengapa, karena kali ini kita akan bercerita dengan versi yang sama dengan yang diceritakan setiap orang. Jadi kita akan menceritakannya ulang. Pada zaman dahulu ada seorang putri dengan rupa yang sangat cantik. Putri ini bernama Putri Salju. Dengan kecantikan dan kebaikannya, Putri Salju mendapat banyak iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya, tidak terkecuali ratu dan juga ratu yang memerintah negara tersebut. Ratu merupakan ibu tiri dari Putri Salju. Karena iri dengan Putri Salju, ratu memerintahkan pemburu untuk mengirim Putri Salju dan membunuhnya di dalam hutan. Karena tidak tega, maka pemburu melepaskan Putri Salju, dan juga karena dia tahu bahwa Putri Salju tidak melakukan kesalahan apa-apa. Karena iri dan dengki dari ratu saja, maka pemburu diminta untuk membunuh Putri Salju. Putri Salju yang ketakutan segera berlari ke dalam hutan dan menemukan sebuah pondok di dalam hutan tersebut. Dengan ragu, Putri Salju mengetuk pondok tersebut. Tidak ada jawaban dari dalam pondok, dan dia terus melakukannya terus-menerus tanpa kenal lelah. Kemudian tiba-tiba pintu pondok terbuka. Ternyata pintu pondok tidak terkunci sama sekali. Putri Salju melangkah kakinya dalam pondok dan melihat di dalam pondok. Betapa terkejutnya Putri Salju melihat keadaan di dalam pondok tersebut. Ternyata keadaan pondok tersebut sangat berantakan dan juga sangat kotor. Ada 7 buah tempat tidur kecil di dalam pondok tersebut, yang membuat Putri Salju segera berinisiatif untuk membersihkan semua kotoran yang terdapat di dalam pondok itu. Statusnya sebagai seorang putri tidak menghalangi Putri Salju sama sekali untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, karena selama ini dia juga tidak manja dan juga dia selalu melakukan apa saja yang bisa dilakukannya sendiri. Setelah membersihkan seluruh pondok tersebut, Putri Salju merasa lelah dan akhirnya dia jatuh terlelap di salah satu sudut ruangan pondok. Ketujuh kurcaci yang sudah melaksanakan pekerjaannya segera pulang dan ingin segera beristirahat di dalam pondok karena mereka semua sudah lelah. Betapa terkejutnya salah satu kurcaci ketika mendapati bahwa pondok mereka sudah rapi dan bersih, dan juga ada seorang gadis cantik yang tertidur di sudut ruangan. Mereka pun membangunkan Putri Salju dan bertanya tentang asal-usul Putri Salju. Dengan segera Putri Salju menjelaskan asal-usul mengenai dirinya dan alasan kenapa dia bisa berada di dalam pondok 7 kurcaci. 7 kurcaci yang iba kemudian mempersilahkan Putri Salju untuk tinggal bersama mereka. Tentu saja tawaran itu disambut oleh Putri Salju dengan gembira, karena memang dia membutuhkan tempat tinggal. Sementara itu, jauh di istana, ratu yang merasa marah kepada pemburu menghukumnya karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan malah membohongi ratu dengan mengatakan bahwa Putri Salju masih hidup. Padahal Putri Salju dengan mengatakan bahwa Putri Salju sudah mati, sudah meninggal. Padahal Putri Salju masih hidup karena kebaikan dari pemburu tersebut. Bagaimana ratu bisa tahu bahwa Putri Salju masih hidup? Tentu saja dari cermin ajaib miliknya. Dari cermin ajaib itu pula ratu mengetahui bahwa Putri Salju sampai sekarang masih segar dan bugar. Karena itu ratu memutuskan untuk membunuh Putri Salju sendiri dan melaksanakan apa yang dia inginkan, yaitu menyingkirkan Putri Salju dari hadapannya. Tentu saja karena rasa iri dan dengki. Demikianlah
kisah Putri Salju nanti akan lanjut ke part 2. Terima kasih, stay tune terus di Terin Gendis Channel.